Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Hari ini kita belajar tentang bagaimana melakukan perkalian berbagai bentuk pecahan. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana melakukan perkalian pada pecahan desimal, pada pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan dua macam pecahan tersebut ya, 3. Oke, sekarang kita melakukan perkalian bagaimana kalau semuanya dicampur perkaliannya, yaitu ada pecahan, desimal, dan persen. Sebagai contoh, untuk pecahan kita ambil 2/5. 2/5 ini pecahan biasa. Kemudian desimal ialah bilangan yang ada komanya ya, kita ambil 0,6. Dan persen kita ambil 25%. Oke, seperti ini. Sekarang gimana cara melakukan perkaliannya? Jadi, untuk perkalian berbagai bentuk pecahan ini, kalian bisa mengubahnya, hasilnya itu bisa berupa pecahan, bisa berupa desimal, maupun bisa berupa persen. Semuanya benar, tapi misalkan pada soalnya diminta bagaimana untuk melakukan perkalian berbagai bentuk pecahan semuanya, tapi hasilnya desimal, berarti hasilnya kita buat jadi desimal. Kemudian misalkan pecahan yang diminta, maka hasilnya kita ubah jadi pecahan. Dan persen misalkan 2/5 tambah 0, dikali 0,6, nah hasilnya harus menjadi persen, maka hasilnya kita ubah jadi persen. Oke, untuk contoh pertama, misal untuk 2/5 dikali 0,6. Oke, 2/5 dikali 0,6. Dengan cara pecahan, maka caranya adalah ini pecahannya tetap, dan 0,6 ini kita ubah jadi pecahan biasa, yaitu berapa? Karena satu angka di belakang koma, si 6 ini satu angka, ini kan koma, sebelahnya 6, cuma satu angka, maka dia 6/10, seperti ini ya. Nah, dari sini baru kita kalikan, ialah 2 kali 6 per 5 kali 10. 2 kali 6 sama dengan 12, dan 5 kali 10 sama dengan 50. Sudah ya, sini. Tapi ini belum sederhana. Ingat ya, kalau melakukan operasi hitung itu harus disederhanakan kalau pecahan. Maka 12 sama 50 sama-sama bisa dibagi berapa? 12 sama 50 itu sama-sama bisa dibagi 2. Ya kan? Karena KPK-nya adalah 2. 12 dibagi 2 adalah 6, 50 dibagi 2 adalah 5. Nah, ini hasilnya. Hasil untuk yang kalau hasilnya diminta dalam bentuk pecahan. Gimana kalau dalam bentuk desimal? Ini yang pecahan. Sekarang gimana kalau desimal? Kalau desimal berarti 2/5 ini kita ubah dulu jadi 2/5 kita ubah jadi desimal. 2/5 kita ubah jadi desimal, caranya gimana? Berarti 2 dibagi 5. 2 dibagi 5, nggak bisa kan? Karena tidak bisa, karena 2 lebih kecil dari 5, maka jadinya tambah 0 di sini, dan sini juga tambah 0. Gitu ya, seperti Ustazah jelasin minggu lalu. Kemudian 20 bagi 5 berapa? 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. 0 ya, 20 kurang 20. Maka hasilnya adalah 0,4 dikali 0,6. Nah, gitu kan. Sekarang kita kalikan 0,4 dikali 0,6 dengan cara ke bawah. 4 kali 6 sama dengan 24. Simpen 2. 0 kali 6, 0. 0 tambah 2, 2. Tuh. 4 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. Ditambah 4, 2, 0. Nah, karena ini yang bilangan pertama komanya ada satu angka di belakang koma, ini kan satu angka di belakang koma,
Dan yang bawahnya 0,6 ini juga punya satu angka di belakang koma. Maka hasilnya ini ditambah angkanya 1, 2, jadi 2. Berarti hasilnya 2 angka di belakang koma. Komanya berarti di sini. Ya kan? Karena ada 1, 2. 2 angka di belakang koma. Seperti itu ya. Jadi untuk hasilnya adalah 0,2. Seperti itu. Jadi hasilnya bisa 6/25 atau 0,2. Gimana kalau jadinya persen? Kalau jadinya persen, 2/5 kita jadikan persen. Bagaimana cara menjadikan 2/5 ini menjadi persen? Dengan cara mengubah setiapnya menjadi persen. 2/5 itu kan kita jadiin dulu yang 0,6 juga dijadikan pecahan. Nah, ini ya. Terus karena tadi kan sudah dikalikan, hasilnya menjadi 12/50 dan disederhanakan menjadi 6/25. Nah, dari sini kita ubah jadi persen. Gimana caranya? Kan persen itu adalah artinya per 100. Ya kan? Maka si 6/25 ini kita ubah jadi penyebutnya itu jadi 100, diubah jadi 100. Gimana caranya? Berarti gini, 6/25. 25 dikali berapa hasilnya 100? Ialah 25 dikali berapa? Dikali 4. Karena 25 kali 4 kan 100. Kalau di bawah dikali 4, maka yang atas juga dikali 4. Nah, gitu kan. 6 kali 4 adalah 24. 24/100 artinya berapa? 24%. Jadi hasilnya adalah 24% atau 0,24 atau 6/25. Seperti itu ya semuanya untuk perkalian berbagai bentuk pecahan, dan hasilnya bisa desimal, bisa persen, bisa juga pecahan. Nah, dan ingat ya. Dan ingat, kalau untuk menjawab soal yang bentuknya pecahan, misal soal semuanya itu pecahan, kalian ubahnya ke pecahan berarti, jangan ubah ke desimal. Kalau misal soalnya adalah semuanya desimal, maka hasilnya harus desimal juga. Kalau misal soal semuanya adalah persen, misalkan 25% dikali 50%, maka hasilnya juga harus persen. Kemudian kalau misalkan hasilnya seperti ini, maka boleh kalian mau jadiin dia pecahan, atau mau jadiin dia persen, atau mau jadiin dia desimal. Oke? Dan itu saja dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.